Halo Ibu dan Bapak Guru, kali ini kita akan berkunjung ke kelas Pak Mamat. Ia adalah seorang guru bahasa Indonesia di kelas 2 SD. Saat ini, ia sedang merancang berbagai pelibatan murid dalam sebuah kegiatan operet untuk membangun kemampuan literasi peserta didiknya. Yuk, kita lihat bersama. Jauh hari sebelum Pak Mamat mengumumkan tentang kegiatan operet ini, ia terlebih dahulu membuat pemetaan kelas. Pak Mamat membagikan beberapa tugas, melakukan kegiatan, termasuk mengobrol dengan peserta didiknya ketika jam istirahat demi mengidentifikasi bakat dan minat serta kemampuan baca tulis peserta didik yang akan dibutuhkan saat kegiatan operet nanti. Setelah memetakan kemampuan belajar murid di kelas, Pak Mamat lalu mengadakan sebuah diskusi bersama untuk memilih cerita. Pak Mamat mengenali di kelasnya ada peserta didik yang sudah cukup percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Sebaliknya, ada peserta didik yang masih berproses untuk berani berpendapat. Karena itu, Pak Mamat memilih metode voting dalam proses pemilihan cerita untuk ditampilkan dalam operet. Dari 3 pilihan cerita, setiap peserta didik harus menuliskan satu pilihan dan bagian cerita mana yang paling mereka suka. Pak Mamat juga masih memberi opsi bagi peserta didik yang punya usulan judul cerita lain untuk ditampilkan. Agar semua peserta didik nyaman berpendapat, peserta didik menuliskan pilihannya dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak suara. Kegiatan persiapan operet dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Pelibatan peserta didik dalam proses operet pun tak berhenti di situ. Pak Mamat membagi kelasnya menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan gerakan dan dialog untuk bagian cerita tertentu. Dalam pembagian kelompok ini, Pak Mamat kembali mengacu ke hasil pemetaannya tentang kebutuhan dan kemampuan belajar peserta didik. Tujuannya agar proses diskusi di setiap kelompok berjalan seimbang, tidak didominasi peserta didik tertentu. Dalam proses diskusi, Pak Mamat selalu memastikan iklim diskusi setiap kelompok tetap sehat dan terarah. Kadang, Pak Mamat memberi penguatan atau pertanyaan pemantik bila ada kelompok yang diskusinya sudah terlalu melenceng dari tugasnya. Setelah beberapa kali pertemuan dan proses di setiap kelompok selesai, Pak Mamat memfasilitasi proses merangkai hasil diskusi peserta didik menjadi sebuah cerita dengan alur yang baik dari awal hingga akhir. Terakhir, setelah semua proses penyusunan naskah dan alur cerita selesai, Pak Mamat melihat kembali hasil pemetaan kelasnya. Ia melihat beberapa peserta didik yang senang menggambar, ada yang senang menari dan menyanyi, dan ada yang lebih senang mengamati dan tidak terlalu ekspresif. Dari hasil pemetaan itu, untuk kebutuhan operet, Pak Mamat lalu menyiapkan beberapa kelompok peran yang bisa peserta didik pilih sesuai minatnya. Setelah peserta didik menuliskan nama pada peran yang dipilih, Pak Mamat tetap menyesuaikannya dengan hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya. Pak Mamat juga melihat apakah secara komposisi peserta didik berdasarkan kemampuan membaca sudah merata di setiap kelompok. Dalam rangka memfasilitasi semua proses dalam kelompok kecil, dalam kegiatan operet ini, Pak Mamat menuliskan perannya sebagai sutradara dan pengarah dialog. Meski konsisten melakukan observasi ke setiap kelompok, Pak Mamat selalu mengakhiri kegiatan persiapan operet dengan kegiatan refleksi. Momen ini digunakan untuk membantu murid melakukan regulasi diri atas proses yang sudah dilakukan. Ada kalanya, salah satu peserta didik menyatakan tak suka atau bosan dengan kegiatan yang dilakukan. Dalam situasi ini, Pak Mamat melakukan coaching berkelompok atau coaching perorangan dengan peserta didik tersebut. Dalam proses coaching, Pak Mamat selalu menekankan bahwa setiap kelompok punya peran penting untuk keberhasilan kegiatan.
Dan yang terpenting, setiap peserta didik punya andil besar untuk menyukseskan kegiatan Operate ini. Bapak dan Ibu pendidik, masih ada banyak sekali cara dan metode untuk melibatkan murid dalam proses pembelajaran yang bergulir di kelas. Penting untuk kita sadari bahwa peserta didik butuh terlibat penuh dalam kegiatan di kelas. Karena hanya dengan keterlibatan inilah karakter pembelajar dapat terus tumbuh. Selamat berkreasi menemukan beragam cara untuk melibatkan murid di kelas.